Halo, selamat datang kembali. Coba deh, waktu Anda jalan di antara rak-rak perpustakaan, pernah kepikiran nggak sih gimana ceritanya semua buku ini bisa ada di sini? Nah, hari ini kita bakal bongkar proses di balik layarnya, bagaimana sebuah koleksi perpustakaan itu lahir, tumbuh, dan yang paling penting tetap relevan. Jadi langsung aja ke pertanyaan utamanya. Apa buku-buku itu nongol gitu aja? Atau mungkin ada yang borong pakai troli belanja segede gaban di toko buku? Jawabannya, ternyata jauh lebih keren dan strategis dari yang kita bayangin. Soalnya, kita sering banget mikir perpustakaan itu ya gudang buku. Padahal yang benar itu, perpustakaan lebih mirip organisme hidup. Sebuah koleksi yang dipilih satu persatu dengan teliti, bukan cuma tumpukan kertas. Tiap buku di sana tuh ada alasannya. Oke, supaya kita benar-benar paham prosesnya, kita harus mulai dari tantangan terbesarnya. Setiap perpustakaan itu ternyata harus terus-menerus berjuang melawan yang namanya stagnasi. Kutipan ini, wah kena banget ya. Taruhannya itu tinggi banget. Maksudnya, perpustakaan yang diem aja, yang nggak berevolusi, itu sama aja kayak mati. Dia bakal berhenti jadi tempat yang berguna, dan ya cuma jadi gudang buku yang berdebu. Jadi, ini nih intinya. Misi utama perpustakaan itu bukan buat ngumpulin buku, tapi buat melayani orang. Koleksi itu cuma alat untuk mencapai tujuan itu. Tujuannya apa? Ya memenuhi kebutuhan informasi, pendidikan, dan hiburan komunitasnya. Bukan cuma buat hari ini, tapi juga buat bertahun-tahun ke depan. Nah, sekarang ayo kita lihat gimana semua ini berawal. Langkah paling pertama dan paling dasar dalam perjalanan sebuah buku gerak adalah proses seleksi. Dan percayalah, ini tuh seni yang butuh keahlian khusus. Secara resmi, namanya seleksi. Ini bukan soal milih buku asal-asalan ya. Ini adalah proses yang disengaja, terencana, sistematis. Buat mastiin setiap barang baru yang masuk itu benar-benar nambah nilai buat koleksi. Terus, apa aja sih yang dipikirin seorang pustakawan? Wah, banyak banget. Mereka lihat reputasi penulis dan penerbitnya. Mereka bedah isinya, akurat nggak, objektif nggak. Bahkan kualitas fisik buku, kayak jilidan sama kualitas kertasnya, itu juga dinilai. Harga dan edisi terbaru jelas penting. Tapi yang paling penting, buku ini beneran dibutuhin nggak sama pengguna dan cocok nggak sama misi perpustakaannya. Ini nunjukin betapa profesionalnya peran ini. Seorang selektor nggak bisa cuma milih buku yang dia suka. Mereka harus objektif, pengetahuannya harus luas, dan yang terpenting, selalu menempatkan kebutuhan komunitas di atas segalanya. Oke, bukunya udah kepilih nih. Terus gimana caranya buku itu secara fisik bisa nyampe ke perpustakaan? Nah, proses ini namanya pengadaan. Dan ada beberapa cara yang mungkin bakal bikin Anda kaget. Sebagian besar emang lewat pembelian, itu betul. Tapi lihat deh, perpustakaan juga dapat bahan pustaka dari pertukaran sama lembaga lain loh, atau nerima hadiah dan sumbangan, bahkan dari publikasi internal yang dibuat institusi induknya sendiri. Jadi koleksinya itu dibangun dari banyak sumber. Proses pembeliannya sendiri pun nggak main-main, rinci banget. Mulai dari milih judul, terus ngecek lagi, jangan-jangan bukunya udah ada di koleksi. Terus, tiap judul dicatat di kartu desiderata, ini istilah keren buat wishlist, baru deh pesanan resmi dibuat dan akhirnya diterima. Prosesnya rapi dan terorganisir banget. Begitu sebuah buku sampai di perpustakaan, dia nggak bisa langsung ditaruh di rak. Ada semacam upacara inisiasi dulu nih yang harus dia lewati, supaya bisa resmi jadi bagian dari keluarga besar koleksi. Proses ini namanya inventarisasi. Ini adalah momen pencatatan resmi di mana setiap barang dimasukkan ke dalam buku induk. Nah, ini jadi bukti sah kalau buku tersebut sekarang adalah aset milik perpustakaan. Dan ini dia momen kuncinya. Setiap buku atau materi apapun bakal dicap stempel kepemilikan dan dikasih nomor registrasi yang unik. Anggap aja ini kayak akte kelahirannya si buku di dalam sistem perpustakaan. Sejak saat itu, dia punya identitas resmi. Oke, sampai sini kita udah lihat gimana buku-buku itu ditambahkan. Tapi ini jadi bikin kita bertanya-tanya. Dengan ruangan yang terbatas dan informasi yang terus-terusan baru, apa semua buku ini bakal disimpan selamanya? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Nah, kita sekarang sampai di bagian yang paling aneh kedengerannya, tapi justru penting banget dalam siklus hidup sebuah koleksi. Ternyata, ini bukan cuma soal nambahin, tapi juga soal ngurangin. Aktivitas ini namanya penyiangan atau weeding. Keren ya, istilahnya itu sengaja diambil dari dunia berkebun, dan analoginya pas banget.
Coba bayangin tukang kebun yang nyabutin rumput liar supaya tanamannya sehat. Nah, pustakawan juga melakukan hal yang sama ke koleksi buku. Jadi, ini tuh soal merawat, bukan merusak. Slide ini jelas banget nunjukin alasannya. Di kiri, koleksi yang gak diurusin, penuh sama info basi dan buku-buku rusak. Susah nyari yang beneran berguna. Nah, di kanan, koleksi yang sehat dan terawat. Isinya relevan, bisa diandelin, dan yang paling penting, ada ruang buat buku-buku baru yang keren. Jelas kan mana yang lebih bermanfaat? Keputusan buat ngeluarin buku itu nggak sembarangan, ada kriterianya. Apa informasinya udah ketinggalan zaman, kondisi fisiknya udah parah banget, topiknya udah nggak ada yang minat, atau udah ada edisi yang lebih baru. Tentu aja, karya-karya klasik atau buku-buku bersejarah yang penting biasanya bakal tetap dipertahankan. Dan jangan salah ya, semua prinsip ini, seleksi, pengadaan, bahkan penyiangan, itu nggak cuma buat buku fisik. Di zaman digital sekarang, pustakawan juga pakai logika yang persis sama buat ngelola database, e-book, dan semua sumber daya online. Tujuannya sama, supaya semuanya tetap relevan dan berguna. Nah, ini membawa kita ke sebuah pemikiran penutup. Di dunia di mana kita kebanjiran informasi dari mana-mana, apakah peran seorang kurator, seseorang yang dengan ahli memilih, mengatur, dan menjaga kualitas informasi justru jadi lebih penting dari sebelumnya? Coba deh pikirkan. Terima kasih sudah menyimak.